Halo, gue Randy. Kali ini gue mau unboxing satu barang. Ini dari MyAllStore. Ini gue beli dari MyAllStore. Kemarin ada notifikasi, ada cooler baru. Jadi gue langsung pesan aja. Ini same day gue belinya. Jadi barangnya ada, langsung gue coba pesan. Dan kita langsung unboxing aja sekarang. Ini gue bakal coba unboxing dulu. Untuk review lengkapnya nanti akan kita bahas dengan cooler lainnya ya. Yang seharga ini, harganya itu nggak nyampe 200.000. Jadi ini tuh harganya lumayan murah, harganya cuma 163.000. Nah, ini gue coba kasih lihat aja. Dan ini barangnya kurang lebih kayak gini. Ini mirip-mirip cooler apa ya, gue kayak ada inget sesuatu juga, ada inget cooler ini juga. Dia nggak ada model, nggak ada tipe lain. Keunggulan yang ditulis itu ukurannya kecil, cahaya sekitar RGB-nya keren dibilangnya, operasi kebisingan rendah, sama daya hisap magnetis yang cerdas. Magnet yang cerdas itu gue agak bingung gimana ya. Dia pakainya 5 volt 2 ampere. Ya kurang lebih kayak gitu. Nanti kita langsung buka aja. Dan gue sebenarnya ada beli barang lain. Nanti kita coba buka barengan. Langsung aja. Oke, ini kotaknya. Masih segel. Dia bungkusnya emang cuma seperti ini aja. Udah cukup sih harusnya. Oke, di sini ada keterangannya gue beli apa aja. Belinya kabel data Type-C semua, satu stekernya doang, sama kipas X18-nya. Oke, langsung kita buka aja. Moga-moga lengkap barangnya. Oke, udah kosong. Dan ini stekernya digabungin sama kabel data. Jadi ini gue biar gampang aja ya, pengen nyoba, penasaran. Kalau kayak gini kan pakai coolernya jadi enak nih. Ini gue penasaran doang fungsinya. Bisa dipakai atau enggak. Ini gue belinya yang 2 meter biar enak main game. Jadi kalau gue main game, kalau pakai cooler gue paling suka kabelnya yang 2 meter ya. Ini kurang lebih 2 meter. Gue coba ganti colokannya dulu. Kalau menurut dia sih ini support 18 watt sih kabelnya. Ya, ini barangnya. Gue coba dulu ngetes beneran bisa 18. Oh, ini kita ambil cooler yang support 18 watt. Ini cooler kesayangan gue sekarang, Oppo OnePlus. Best cooler menurut gue saat ini, barengan sama X12 sama B5. Cuma B5 ini lagi banyak kasus ternyata. Ini jalan ya lumayan, beneran bisa di 8 ya, kurang lebih 18 watt ya. Ini 16,8 sih, 16,8 watt tembus, berarti masih aman. Berarti ini nggak bisa pakai Black Shark yang baru, karena Black Shark yang baru itu pakainya di, wah keras juga. Black Shark yang baru itu pakainya di ini 20 watt katanya. Gue coba colok di sini. Wah, ini kelemahannya kalau udah dipasang nih susah keluarinnya. Ya, cuma nanti aja. Nah, ini gue sukanya ini begini. Tinggal tempel. Jadi kalau udah selesai tinggal cabut. Oke, ini contoh pemasangannya. Kayak gini. Jadi kalau misalnya kita lagi main game, nggak nyala ya. Oh, ininya jadi kegedean. Ini jadi ketebelan, jadi nggak cocok buat cooler ini sebenarnya, cooler jepit.
Jadi kalau misalnya kita pasang kayak gini, ini nggak pas, ketarik jadinya. Agak sayang. Gue coba cooler magnetik. Kalau gitu, kita pakai Black Shark. Oke, kurang lebih kayak gini. Jepit. Jadi kayak gini ya. Mainnya ini jauh lebih enak sih. Ini bisa ditekuk-tekuk begini. Dan nggak mati. Oke. Lumayan gampang ngecabut sih. Dia, kita coba ya kuat apa enggak ya. Nggak kuat. Jadi kalau megang ininya doang, talinya doang ini nggak kuat. Kita coba posisi main yang gue pengen kayak gini, dia bisa apa enggak ya. Masih bisa, dia nggak ketarik, masih oke. Dia nggak ketarik. Oke, jadi posisi mainnya seperti ini ya, cukup menarik. Ini harganya juga di 50 ribuan kalau nggak salah. Oke, kurang lebih kayak gitu ya untuk kabelnya. Dan gue beli pinnya ini 2 biji, jadi bisa buat yang lain-lain juga. Jadi kalau misalnya gue udah colok, nggak usah gue cabut-cabut lagi. Untuk yang lainnya tinggal beli tambahan, udah ngecas. Tapi gue nggak tahu ini support data atau enggak. Nah, ini sekarang gue coba cek, colok ke laptop, ini masuk data atau enggak. Coba tes dulu. Ya, ini ke detect ya. Ke detect, gue coba bisa browsing atau enggak. Dan kebaca. Jadi cukup menarik. Gue pikir beginian nggak bagus buat data, ternyata masih bisa. Oke, ini menarik. Jadi salah satu kabel yang menurut gue cukup oke sih, cukup menarik. Kalau udah selesai, tinggal dicabut aja. Cabut aja kalau udah selesai. Kalau udah charging only, udah selesai, cabut aja, beres. Ya, tapi nggak akan gue pakai di S20 FE karena itu gue buat wireless charging ya. Oke, lanjut. Oh, ini magnetnya di sini ternyata. Magnetnya tuh di sini. Ini lengket. Oke, lanjut kita unboxing X18-nya. Ya, ini kayak nggak ada kertasnya ya. Biasa kan kita unboxing yang seri X yang baru itu ada kertas penyangganya, ada kertas penyangga, ini nggak ada. Oke, terus belum ada thermal pad, nanti aja. Di dalamnya ada platnya. Ya, nggak dikasih ini ya, nggak dikasih. Ini ada yang kurang ini, nggak dikasih pelindung. Jadi harusnya ada pelindung dulu ini biasanya, tapi ini nggak dikasih. Nanti gue coba tanya tokonya deh, nanti bisa dikasih lagi atau enggak. Harusnya sih dikasih pelindung ya, jadi pas nyabut ini dia nggak bakal lecet di handphonenya. Oke. Nah, kalian juga biasain masang, kalau mau masang ginian, pakein itu dulu. Soalnya kayak di apa namanya, kayak di Poco F3, F4 GT juga katanya banyak yang nggak lengket lemnya. Itu pakein stikernya dulu yang bening, baru pakein ginian. Oke, terus ini kabelnya kita coba cek. Ya, ini paling cuma 1,5 meter. Terus buku panduannya
pakai 5 volt 2 ampere. Oke, jadi ya standar aja ya coolernya sebenarnya. Tapi nggak masalah karena ini murah. Sekali lagi ini cooler yang hitungannya murah. Terus kita coba cek berapa watt pemakaiannya. Ini gaya-gayanya di X36, mirip X36. Ya, jadi kurang lebih kayak gini. Ambil X36 dulu deh. Oke, ini gaya-gayanya X36. Dari segi ukuran juga mirip banget. Tapi ini full plastik. Kalau ini kan kayak ada aksen-aksen besinya, ini kayak di Black Shark. Ada aksen besinya di sini. Nah, kalau ini full plastik. Ini full plastik. Tapi dia ada drat untuk tripodnya. Oke. Oke, dia pakainya plat besi ya. Dan belum apa-apa udah begini. Ini kayak gampang dicopot gitu. Fan blade-nya 1 2 3 4 5 6 7. Ini sih kayak aluminium cuma ya, kurang tahu lah. Kita cek aja nanti. Nanti bakal gue bongkar sama gue bandingin sama yang lain juga yang harganya sekelas. Kepakainya di 4,7 volt 1,3 ampere. Itu sekitar 6,3 watt. Ini posisi nyalanya. Ini posisi silent ya, posisi mati 15 cm kayak biasa. Itu di 4344. Kita coba nyalain langsung. Ya, di sekitar 4748. Gue bandingin sama X36. Ya, lumayan enteng di 57,7. Ini X36, jadi emang lebih berat X36. Oke, ini suhu ruangan gua, jadi emang lagi nggak terlalu dingin. Ini lebar padnya kurang lebih 57,7 diameternya. 66 cm, ini 6 cm. Ketebalannya ya sekitar 27 ya. 2,7 cm. Udah Type C. Ini bisa pakai dratnya tripod. Cuma gue penasaran ini itu agak kebuka. Jadi di sini tuh agak kebuka. Jadi kayak produksinya ini plastik banget sih. Mungkin sesuai harga ya. Mungkin sesuai harga. Oke, ini dari 5/2. Jam 5/2. Hitungnya jam 5/3 aja mulainya. (18,9). Oke, gue mau coba sambil buka ini penyebaran panasnya. Kita lihat. Ini cuma alternatif untuk yang murah ya. Tapi kalau lihat di sini agak kelihatan ini cuma di tengah ini doang nih. Kita buktikan dengan thermal kamera.
Nah, jadi kurang lebih kayak gini, ini bener-bener di tengah doang dinginnya, bener-bener di tengah doang. Ini feeling gue pakai Peltiernya X5 juga, feeling gue. Jadi nggak menyebar ya, ini dinginnya kurang menyebar. Tapi kita coba nanti aja. Ini harganya di kisarannya N5 ya, 160-170-an. Cuma kalau dari build quality, gue lebih prefer dari pada ini, lebih baik N5 menurut gue. Cuma kalau ngomongin dingin, masih nggak tahu. Karena ini aja kayak kebuka-kebuka begitu, nggak rapet. Jadi jangan asal beli murah. Ini paling kepake di fitur ini aja ya. Udah di bawah 10, udah lumayan sebenarnya. Ini suhunya lumayan tinggi ya, 27,6. Ini permukaan meja, biar ada bayangan. Sama ya, 27,8. Jadi suhu ruangannya kurang lebih segitu, memang benar. Jadi kalau mau ngetes lebih enakan pakai beginian aja. Ini gue pakai merek Zoe. Udah nggak ada lagi tapi yang ini, tipe yang ini ya. Dulu ini udah lama banget barangnya. Jadi kalau nggak ada ginian, ini tembakin aja ke barang yang di sekitar. Jadi suhu ruangannya kurang lebih seberapa? Kurang lebih sama, 27,7. Itu kasarannya ya. Nggak pasti valid, cuma kurang lebih bisa seperti itu. Dan tergantung permukaan barangnya juga, bahan barangnya. Ya sebenarnya ini lumayan oke sih, lumayan oke buat harganya. Cuma kita enakan bandingin langsung sama N5 ya. Cuma karena N5 gua udah di giveaway kemarin, nanti gua bakal coba beli lagi untuk bandingin dengan yang ini. Karena harganya emang di kisarannya itu. Kalau untuk sementara build quality sama dari build quality, gue lebih prefer N5 sih. Ini plastik banget, aluminiumnya juga kayak bukan aluminium yang bagus. Ya, kurang lebih kayak gitu. Gue nunggu 5 menit aja ya, sampai 5:58. Apabila di 8, udah 5,8. Ya, ini permukaannya juga tetap nggak rata ya, tetap nggak menyebar, tetap nggak menyebar, kecil. Jadi ukuran peltiernya aja dia. Oke, paling segitu. Kalau menurut gue ini jangan dibeli dulu deh kalau gitu. Ini murah tapi masih ada option cooler lain yang bisa dibeli untuk harga segitu. Oke, kesimpulan sementara sih seperti itu. Ini gue cukup kecewa sih. Jadi di paketnya ada yang kurang, nggak dapet apa namanya, pelindung. Biasanya yang beli yang magnetik itu dikasih ya, ada pelindung ininya. Biasanya ada pelindung seperti ini, cuma ini nggak dapet. Biasanya kita tempel seperti ini dulu, baru kita tempel platnya, kayak gitu. Fungsinya juga biar untuk backdoor yang licin, yang gampang ngelupas, lebih aman pakai gini, lebih lengket. Pakai ini ginian dulu. Oke. Ini sebenarnya mau gue udahin, cuma gue penasaran. Jadi ini gue coba pakai kuku aja ya, nggak pakai alat, karena ini udah ada jaraknya nih, udah ada jaraknya. Ini pakai kuku, magnetnya ketarik semua.
Ya, ini cuma pakai double tip. Nah, ini penyakit. Kenapa gue bilang kalau misalnya ini penyakitnya X12 kayak gini nih. Ini bisa ngembun di dalam. Ini penyakitnya kayak gini nih, ngembun di dalam. Terus airnya bisa kena ininya, bisa kena boardnya. Kelihatan ya, ada embun. Dan ini juga nggak rata. Jadi bukan cuma di peltiernya doang kalau nggak rata. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini juga bisa. Jadi dari platnya ya, platnya terlalu dingin. Terus ada rongga dari sininya. Jadi di sininya yang berembun. Kayak gini. Jadi mungkin masalah di B5 sama di X12 tuh bisa jadi kayak gitu ya. Ini juga nggak rata pastanya. Dan dia khusus pakai yang X18. Jadi bukan yang X5 ya. Dan ini kesannya kok kayak kecil banget. Jangan-jangan cuma 2 cm. Ya 2,3 cm ya. Jadi ini kayak X5 juga 2,3 cm. Oke. Ya ini murah, cuma bisa kelihatan ini plastik banget. Barangnya juga kayak gini. Ini ketebalan platnya sekalian kita coba cek. 0,4 mili. Ini kurang lebih kayak gitu. Ya menurut gue kurang oke sih. Menurut gue kurang oke. Menurut gue nggak usah lah. Ini agak aneh soalnya kalau kita pasang lagi begini juga. Gue nggak tahu ini produk gagal atau enggak ya. Logikanya kalau yang biasa platnya ini kan ada plat besi. Plat besinya itu dilem di sini. Plat besinya dilem di sini, jadi magnetnya nggak ketarik ngikut ke sini, nggak ngikut ke plat sininya. Cuma ini malah kalah. Ya cukup aneh sih barangnya. Ya paling segitu dulu dari gua. Ini unboxingnya cukup mengecewakan. Menurut gua ini sih untuk cooler nggak oke ya, kurang oke menurut gua, mendingan nggak usah dibeli. Dan ini di boxnya juga ada kekurangan tadi. Terus untuk kabel ini cukup oke. Kabelnya cukup oke, cuma gue mau tes satu deh. Gue mau tes nyetrum apa enggak ya. Ya ini gue coba pakai charger yang lumayan nyetrum. Ada strumnya, cuma ini bisa ngilangin strumnya juga. Nggak kelihatan, nggak kedetek, nggak nyala. Jadi ini boleh-boleh lah. Ya paling gitu dulu. Untuk kabel gue masih bisa ngerekomendasiin, tapi untuk coolernya menurut gue sih nggak usah dibeli dulu. Minimal nunggu nanti kita cek bandingin sama N5 ya. Tapi kalau gue lihat dari saat ini sih better nggak usah. Oke, demikian dari gue. Semoga video bermanfaat. Terima kasih.